kami hormati serta jamaah majelis yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti taklim, ya, mengikuti pengajian. Dan taklim ini atau pengajian ini atau kajian ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu temanya kali ini adalah kiat-kiat atau cara membentengi rumah agar supaya makhluk gaib atau roh halus, termasuk dari kalangan jin jahat, jin dalim atau jin kafir, termasuk hantu, para kampok, itu tidak sanggup atau tidak mampu memasuki rumah kita. Maka inilah kiat-kiatnya yang harus dilakukan oleh orang yang tinggal di rumah tersebut agar supaya bangsa jin atau apa saja itu harus keluar dari rumah kita. Mau tahu? Mau. Yang pertama, berdasarkan hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan ini juga ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang atau siapapun di antara kita memasuki rumahnya, pertama mengucapkan bismillah. Jadi cukup bismillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berzikir atau membaca doa ketika kita masuk ke dalam rumah. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajanna wa bismillahi kharajanna wa alallahi rabbana tawakkalna. Ya Allah, aku mohon tempat masuk yang baik dan tempat keluar yang baik, dan dengan menyebut namamu kami masuk, dan dengan menyebut namamu kami keluar, dan kepadamu ya Allah kami berserah diri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengucapkan atau memberi salam. Jadi pertama bismillah, kedua membaca doa tersebut tadi, ketiga memberi salam ketika akan memasuki rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 61, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Apabila kalian memasuki salah satu rumah dari rumah-rumah kalian atau rumah kerabat kalian atau rumah siapapun, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam. Tahiyatan min indillah, salam yang ditetapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan, salam yang mengandung keberkahan lagi baik. Ini yang ketiga. Kemudian di hadis lain juga dari Abu Umamah Al-Bahili, salah satu kulluhum daminun alallah. Ada 3 golongan manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 3 golongan itu adalah rajulun dakhala baitihi bisalamin wa huwa daminun alallah. Seseorang yang ketika masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka orang itu berada di dalam tanggungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita ini masuk di rumah tidak peduli seperti itu, sambil masih menerima telepon, atau boleh jadi sambil masuk bernyanyi-nyanyi karena belum selesai nyanyinya, atau sambil masuk masih ngobrol, atau boleh jadi kita masuk ke dalam rumah kita belakang tak yang duluan karena ada yang panggil di luar. Ini salah benar.
Coba bayangkan kalau kita masuk di dalam rumah kita berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kita saat itu mendapat jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa membahayakan di rumah kita. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat pada diri kita. Itu di antara makna jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi pertama, bismillah, kedua membaca doa, ketiga memberi salam. Pasti dua sudah hafal. Ya bismillah sudah hafal. Assalamualaikum sudah hafal. Doa itu tadi baru mau dihafal. Kemudian benteng keempat adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya hendaklah dia berzikir, dan ketika dia makan hendaklah dia berdoa. Maka barang siapa melakukan itu, maka setan akan berseru kepada tentaranya, wahai seluruh tentaraku, kita tidak punya tempat bermalam di rumah ini dan kita tidak punya makan malam ini. Kemudian Nabi melanjutkan, dan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya tidak berzikir, seperti itu tadi, kemudian ketika makan tidak membaca doa, maka syaitan berkata, wahai seluruh bala tentaraku, wahai seluruh pasukanku, kemari semua, kita telah punya tempat bermalam di rumah ini dan kita punya makan malam ini. Kemudian yang kelima, kita harus berusaha menghindari yang namanya nyanyian. Pasti berat ini diterima. Nah, yang ini paling trending. Andai kan saya menyanyi sekarang, besok itu sudah viewernya sudah jutaan. Tapi karena ceramah besok mungkin baru 50. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra, "Wastafsis man istata'ta minhum bisautika." Dan hasullah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suara ayat kamu. Nah, Imam Mujahid berkata bahwa suara setan adalah nyanyian. Jadi ketika di rumah kita sering ada nyanyian, ya, ada yang mewacanakan ulama kecuali nasyid atau yang Islami. Karena di sini dikatakan dalam kitab bahwa ketika terdengar suara nyanyian, maka itulah yang paling disenangi setan, bahkan paling disenangi raja setan atau raja iblis untuk berkumpul, termasuk membunyikan nyanyian di rumah lewat TV atau lewat HP, atau kita sendiri yang menyanyi. Kita akan menyanyi salatullah salam yang begitu, tapi kurang lagi yang begitu. Jadi sahabat muslim dan sahabat Zuki yang kami hormati, kalau ada orang lebih senang mendengarkan musik daripada mendengarkan Al-Quran, maka perlu dipertanyakan keimanannya, bukan kesehatannya. Jadi sahabat muslim dan sahabat Ruki yang kan. Kemudian yang keenam, ini jarang terjadi, tetapi ini juga pesan dari Nabi adalah membersihkan rumah dari lonceng, giring-giring, lonceng jarang begitu toh. Makanya bel-bel di rumah itu jangan yang berbunyi kayak lonceng. Ada krikit. Oh, iya. Nah, kenapa? Ada hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jarasu masa mirus syayatin. Lonceng itu adalah suruling setan. Jadi lonceng itu adalah suruling setan. Allah bersabda, inna ma'a kulli jarasin syaitan. Di mana ada lonceng, di situ ada syaitan. Ya, hampir sama pepatah yang mengatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Kemudian yang ketujuh adalah membersihkan rumah dari salib. Dari Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah palang salib terdapat di dalam rumah kecuali Nabi akan membakarnya. Begitu dilarangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketujuh.
Kemudian yang kedelapan, nah, bersihkan rumah dari patung-patung. Ya, dibersihkan rumah dari patung-patung. Kecuali ya patung mainan untuk anak-anak kita, tapi dalam bentuk kayak misalnya boneka-boneka, itu dibolehkan. Nah, ini kadang-kadang kita pasang patung kucing dari keramik, sekecil apapun. Kenapa? Pernah saya meruqyah satu rumah, sahabat muslim dan sahabat ruqyah yang kami hormati, pernah saya mendatangi satu rumah pasien, bilang kenapa ini susah sekali sembuh. Nah, karena sudah dimandi, sudah diruqyah beberapa kali, berubah sedikit, nambah lagi, sehat, kambuh lagi. Jadi saya coba-coba datang ke rumahnya jalan-jalan, ternyata saya ruqyah rumahnya, nah, langsung lagi pingsan itu, kesurupan itu yang biasa sakit. Saya tanya, ente tinggal di mana wahai bangsa jin? Bilang saya tinggal di rumah ini, saya dikasih tempat tinggal di rumah ini, tunjukkan saya supaya kau pergi dari sini, karena kau sudah tersiksa ini. Nah, ternyata dia tunjukkan saya patung gambar keramik, tapi bentuknya kucing. Nah, di situ dia ternyata tempat tinggalnya jin dalim atau jin pasif yang membuat orang yang tinggal di rumah itu sakit dan susah sembuh. Setelah saya buang, ya saya bersihkan dengan izin Allah, tidak pernah lagi diruqyah setelah itu sampai sekarang. Bahkan juga sudah menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau menikah di sini? Kecuali kalau bisa mau 2 kali. Kemudian poin keberapa lagi? 9. Poin ke-9. Ini penting juga, membersihkan rumah dari anjing. Anjing perlu kita pahami. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Bukhari dan Muslim. Ya, sahih ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Manit tada kalban illa kalbang saidan aw masyatan fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumi kiratani." Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga, maka sesungguhnya setiap hari berkurang pahalanya seperti 2 kirat. Itu biasa kita dengar hadis Nabi, kiratun. 1 kirat, wamal kiratu ya Rasul, apa itu kirat? Ya, sebesar bukit Uhud. Itu setiap hari. Nah, pahala atas sebesar telur. Coba bayangkan, pahala atas sebesar telur. Itu pun telur puyuh. Maka coba bayangkan, baru setiap hari gara-gara anjing. Anjing itu memang tidak ada gunanya, sekedar ada di rumah. Ada pencuri, dia anjing. Disuruh memburu kucing, dia yang diburu. Lebih baik. Dan anjing yang paling dilarang oleh Nabi untuk dipelihara, apalagi bukan untuk berjaga atau berburu, adalah anjing warna hitam. Kemudian ada warna putih di kepalanya. Termasuk saya perlu sampaikan kepada antum semua bahwa ketika antum bertemu anjing hitam sekali, kemudian ada 2 hati-hati, karena boleh jadi penampakan jin dan itu adalah jin yang sangat jahat. Nah, jadi ini perlu dijaga. Jadi di dalam hadis ini boleh kalau digunakan untuk berburu dan untuk berjaga. Selain itu ya terserah, mau pahala habis atau mau pahala naik terus, ya tergantung kita, bro. Jadi yang ke-10. Ya, yang ke-10 ini yang paling baik sekali untuk kita memang lakukan, bukan hanya untuk membentengi rumah atau agar supaya rumah tidak dimasuki jin, tapi bisa menjadi penolong nanti di hari kemudian. Apa itu? Hiasilah rumah dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, ini jadikan ini amalan utamanya setiap selesai salat subuh atau kapan saja dan sebelum tidur. Ini yang paling terbaik, waktu membaca Al-Quran. Tetapi orang yang mencintai Al-Quran adalah napasnya adalah Al-Quran. Banyak
dalil yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, nawwir buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Fa innal baital lati la tuqra'u fiha Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalam, ya, dibaca Al-Quran di dalam, yakillu khairu, hari demi hari kebaikan rumah itu akan berkurang, tercabut. Wa yukassiru syarruhu, dan keburukan, kejelekan rumah itu akan semakin bertambah. Wa yudaiku ahluhu, dan orang yang tinggal di situ merasa penat, gelisah, tidak nyaman. Nah, ini bahayanya kalau tidak ada baca Quran di rumah. La taj'alu buyutakum makabira. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baitil lasi tuqra'u surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan-syaitan jinjing itu akan lari keluar dari rumah kita ketika di rumah itu dibaca surah Al-Baqarah. Ya, baca surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Kalau bacaan kita lancar, sudah hafal itu tidak cukup 20 menit selesai. Tapi kalau belum lancar, terbata-bata, nanti 2 minggu baru selesai. Jadi tergantung kebiasaan sebenarnya. Jadi kalau tidak mampu membaca surah Al-Baqarah 2 juz, maka ada hadis mengatakan baca 10 ayat terpenting setiap hari atau setiap malam. 10 ayat di surah Al-Baqarah. 5 ayat pertama alif lam mim sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian itu 5, kemudian 6 ayat kursi. Kemudian sesudahnya ayat kursi la ikraha fiddin. Kemudian Allah waliul ladzina amanu, itu sudah berapa? Sudah 8. Kemudian 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Bahkan ketika antum belum sanggup juga, ya tidak sanggup satu surah, satu kali baca, juga 10 ayat di surah Al-Baqarah tidak sanggup juga, maka mangkara'a ayataini akhir suratil Baqarah fahuwa kafahu. Siapa yang membaca 2 ayat di ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka cukuplah baginya. Ya 2 ayat mau kutu. Yang jelas membaca Al-Quran bukan karena mau membentengi rumah, juga bukan juga karena kita hanya mau supaya rumah kita tidak dihuni, tapi kita ingin masuk surga bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong nanti di hari kemudian. Dan yang paling terakhir, ini juga sangat penting. Jadi yang keberapa? Yang ke-11, dan ini yang paling termasuk sangat penting. Apa itu? Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ija'alu min salatikum fi buyutikum wala tattahisuha maqabira. Jadikanlah sebahagian salat-salat kalian, ya, salat sunat kalian itu dilaksanakan di rumah, ya, dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi lewat hadis ini seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada umatnya, kepada setiap umatnya, agar supaya sembahyang sunnah-sunnah itu dikerjakan di rumah. Ya, karena ada juga hadis yang mengatakan sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sembahyanglah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya salat kalian itu afdal di rumah, illal maktubah, kecuali yang fardu. Jadi yang fardu di masjid 5 waktu, yang sunat di rumah, jangan dibalik. Yang sunat ke masjid Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih. Nah, jadi ini pesannya Nabi,
juga seolah-olah Nabi berpesan kepada kita umatnya agar supaya menjadikan salat sunnah itu bahagian dari rumah kita. Makanya sahabat muslim yang kami hormati, salat duha, salat awabin, salat tasbih, salat hajat, salat tobat, salat tahajud, salat witir sebaiknya dilaksanakan di rumah. Itu afdal. Sahabat muslim dan sahabat ruki yang kami hormati, demikianlah ke-11 poin yang sangat penting untuk kita pahami, ketahui, bahkan berusaha kita mengamalkannya agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertama, agar rumah kita, ya kalau ada penghuninya selama ini, dia bisa keluar dengan amalan ini. Yang kedua, agar supaya makhluk gaib tidak berani masuk ke dalam rumah kita. Dan yang paling penting, ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita rindu ingin bersama dengan Nabi. Dan salah satu ya amalan yang harus kita jaga adalah melanjutkan sunnah-sunnah Nabi. Maka siapapun kita, mari kita mengamalkan, berusaha mengamalkan ke-11 poin ini agar supaya kita dijaga oleh Allah di dunia dari segala yang tidak baik dan juga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.